The New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning. Pagi hari ini nih seru banget obrolan kita hari ini soal gimana tiba-tiba lo terkejut dapat masalah. Namanya kehidupan manusia tuh suka ada aja deh ada masalahnya. Tapi bentar Bay, itu ada siapa sih depan pintu tuh Bay? Tuh ada Yutok tuh. Tuh. Ada Yutok. Tuh. Wow, pintu studio kita lumayan ya. Kayaknya sebelum studio ini berdiri pintunya udah ada duluan deh. Bunyinya begini. Krenyet begini sih. Ya elah. Aduh, lagi. Kuncinya di mana sih, Bay? Coba lu buka. Pakai password dia. Oh iya. Oke, password. Passwordnya apa? Coba apa aja? Password. Coba sebut password. Assalamualaikum aja sih Neng kalau mau masuk Waalaikumsalam. pintu Oh, rumah. betul. Itu dia passwordnya. Itu dia. Ada Namanya mau masuk Nia rumah, Assalamualaikum aja. Ramadhani. Habis kalau dibilang password keder ya Neng. Iya, takutnya salah nggak boleh masuk. Gak apa-apa. Di sini passwordnya apa aja lo sebut bener kok. Nia Ramadhani apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. sudah hadir ketok pintu di Kiss in the Morning pagi hari ini. Gila lu tahu banget kita lagi ngomongin lu. Ya ampun. Dari tadi pagi kan kita kan ngomonginnya nih sama Kiss listeners seputar permasalahan hidup yang datang tiba-tiba. Lu banget. Iya lo. Tapi aku nggak ada masalah loh. Oh lagi gak ada masalah Gila sekarang. lo. Ya bener lo. Yang bener loh kayak gitu Yang nggak bener sebut loh. masalah. Ini apa kabar, sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Aduh, Wow. senang banget. Gue senang banget ngelihat lo tersenyum. Artinya kan memang lo datang kemari dengan hati yang udah lowong, udah Iya. lega, udah Iya. santai gitu. Dan Iya. gue yakin Kiss listeners ini adalah orang-orang yang ngikutin karir lo dari sejak bawang merah, bawang putih. Oh iya, terus emang aku tuh beneran setiap kali di mobil sampai- tuh aku selalu mendengarkan Kiss karena memang lagu-lagunya yang begini nih yang Iya. bikin gue gampang sayang nih. lagu-lagunya aku cocok gitu. Iya, Jadi gitu berarti ya. emang mungkin Eranya. pendengarnya dari zaman Old aku soul. bohong. Ya pasti. Aku nggak old school lah. Enggak. Old soul. Enggak kan emang 90-an dan 2000-an. Iya. Di zaman-zaman mungkin lo dalam pencarian cinta. Ide. Dulu lebih ke pencarian duit susahnya. Oh iya, itu dia. Cintanya baru belakangan. Iya Oh benar. my God. Gue percaya modelan Ya. kayak lo nggak susah nyari cinta kayak kita Makanya. berdua ya, Bay. Lu tuh kerja dari umur berapa ya? Dari umur 9 tahun. Terus udah gitu bidadari itu 10-11. Bawang merah bawang putih itu umur 13-14. Oke, banyak yang bilang kunci kehidupan kalau lo mau sukses adalah cantik. Kalau lo cantik hidup lo gampang. Ini kayak lu gak merasa gak sih dengan kecantikan lu nih kayak udah gerbang tuh udah gak perlu pakai kita tadi tuh kakek gitu kan Iya, dibuka. makanya. Gimana? Lu pernah ngerasain gak punya duit gak sih Nia Ramadhani? Loh iya dulu jadi pas pada saat jadi aku tuh harus syuting karena mama bilang nggak bisa bayar sekolah gitu. Jadi aku ya udah syuting. Oke. Tapi ya memang banyak yang akhirnya harus dikorbankan seperti main pada saat pulang sekolah enggak atau enggak sekolahnya juga pendidikan aku ya nggak tinggi gitu karena emang aku harus Kerja. gitu Oke. dan aku nggak bisa melanjutkan ke kuliah karena emang aku harus biayain keluarga kan gitu. Oke. Jadi emang dari kecil hidupnya kayak gitu. Ya sekarang aja udah alhamdulillah gitu. Kita gak pernah tahu di bagian yang ini. Gue gak pernah tahu loh, Iya serius. sama. Masa sih? Karena gue pikir Dari hidup dulu lo ngapain gue syuting gue? ya hobi aja kali ngisi Ya waktu. kali, gue capek banget. Oh gitu. Oh, I see. Tapi gini kan nih ya, kemudian nih banyak sekali perjalanan hidup lo dari yang di atas, di tengah, di bawah, di tengah, ke atas lagi, puyeng dah gitu. Dari ini kan kebetulan tadi kita juga udah ngomongin nih tentang masalah hidup yang datang tiba-tiba gitu kan. Lagi enak-enaknya datang tiba-tiba. Menurut lo yang mungkin nih yang paling datang tiba-tiba mengejutkan tuh yang mana? Mungkin bisa ditebak ya. Aku gak perlu jawab kali ya. Oh gitu. Iya. Ya itulah masalah tahun lalu sih. Oke. Oh, iya. Itu tahun lalu Iya. ya. Tahun lalu. Itu udah tahun lalu ya. Tahun lalu tiba-tiba begitu. Padahal lagi Terus- enak-enaknya ya nih. Gimana Lagi maksud lo? seru-seru. Maksudnya lagi seru-serunya. Seru-serunya. Lagi lo kan Lagi suka seru. kumpul sama temen-temen. Sama teman-teman. Iya. Pokoknya lagi yang kayak aku pada saat itu merasa lagi kayak gue Dunia di tangan lo. seru gitu, kayak nggak ada masalah apa-apa. Mm-mm. Terus tiba-tiba ada masalah itu
Tapi masalah itu jadi kayak sesuatu yang malah merubah hidup aku sekarang jauh lebih enak. Dan Oke. malah jauh lebih malah pada saat setelah masalah itu baru aku tersadarkan ternyata hidup aku sebelumnya tidak baik-baik saja. Oh, kita Gitu. pengen tahu dong sekarang setelah lo ngelewatin masalah itu dan sekarang menjadi seorang Nia yang kita tahu, itu apa perubahan yang baru lo rasain sekarang? Oke, jadi pada saat ditanya di tempat rehab itu, kenapa lo kenapa memakai narkotika lah gitu. Aku jawaban aku just for fun gitu. Terus katanya there's no such a thing just for fun. Pasti ada urutannya. Kenapa lo bisa sampai ke situ? Oke. Jadi aku penasaran dong. Aku pengen tahu karena Lo aku sendiri urut nggak nih. tahu jawabannya. Aku pikir cuma seneng-seneng aja gitu. Iya. Begitu kenapa ya gitu. Akhirnya dari situ diajarin lah gitu banyak diajarin tentang aku harus lebih mengenal diri aku. Terus dikorek lagi dari masa kecil. Aku disuruh nulis semua-muanya dan aku tambah terkaget-kaget, tapi itu butuh waktu 6 bulan baru aku tahu, hah, oh kayak gitu. Ternyata hidup aku tuh nggak oke-oke aja, semuanya ternyata cuman di otak aku aja kayaknya ngerasa oke, I'm fine, tapi ternyata enggak, banyak banget aku kayak unfinished business yang di dalam hati aku, di dalam hidup aku, yang tapi ternyata tertutupi. Nggak tahu apa aku nggak mau merasakan itu karena ternyata aku juga baru tahu kalau aku tidak mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara sehat. Jadinya apa yang aku rasa aku nggak bisa mengkomunikasikannya gitu. Jadi itu baru tahu tuh di situ gitu. Banyak banget yang baru tahu di situ. Dan apa tuh yang lo rasain ketika lo baru tahu itu kan kayak momen haru ya? Iya, sebenarnya. aku malah jadi kayak happy banget, enteng banget, malah hidup sekarang kayak enteng banget. Apalagi aku ngejalan itu sama Ardi kan. Ardi juga belajar, ternyata dia juga punya banyak masalah yang selama ini dia tidak tahu kalau itu adalah masalah gitu. Terus kita akhirnya belajar satu sama lain. Aduh, aku malah jadi pernikahan aku sekarang malahan enak banget. Wait, serius. Malah menjalani hubungannya tuh malah enak banget, hubungannya sehat banget. Semua bisa dikomunikasikan, malahan aku yang dulunya kayak misalkan kalau seru-seruan kan lebih seru kalau misalnya sama teman-teman. Nah ini sekarang enggak kayak misalkan sama Ardi udah gitu ngobrolin tentang semuanya bisa sama dia. Sebelumnya enggak kayak gitu. Jadi communication barrier-nya jadi hilang semua sama sekali. Wow. Dan aku nggak nyangka aku bakalan bisa punya hubungan pernikahan yang seperti ini. 12 tahun loh nih. 12 tahun. Iya. Wow. 12 tahun. Jadi ternyata lama banget aku menjadi apa ya, bukan tidak menjadi diri aku, tapi banyak hal-hal yang tertahan gitu. Dan sekarang udah nggak aku tuh ngomongnya lagi. Ternyata gitu. Itu tuh kalau lagi pas di rehab kan didatangkan psikolog gitu. Jadi psikolognya yang ngomong. Ada 3 orang ahli. Aku bener-bener bilang kayak aku malah seneng pas sampai situ dikasih tahu gini. Aku langsung kayak tiap kali ada jadwal pelajaran tentang diri sendiri gitu-gitu aku kayak niat banget gitu karena emang aku pengen tahu gitu kenapa apa yang salah, karena kan orang dari luar juga ngelihatnya hidup lo kayaknya oke-oke aja ngapain lo gitu kayak gitu. Tapi ternyata malah baru kaget ternyata hidup gue nggak oke-oke aja gitu. Masih banyak ya yang harus dibenerin. Waktu berapa lama di rehab? Di rehab sekitar itu setahun. 10 bulan, tapi 10 divonisnya terakhirnya adalah 8 bulan. Jadi aku kelebihan 2 bulan. Kelebihan 2 bulan. Dia betah nih karena ada edisi-edisi menemukan diri sendiri. Maksudnya menemukan diri sendiri gitu kan. Itu kan enak say kalau kita bisa new findings gitu. Enggak betah. Ya tapi nggak di tempat rehab juga new findingnya. Jadi dia keputusannya pengadilannya telat gitu. Jadi aku udah ngejalanin 10 bulan, baru pengadilannya bilang 8 bulan ya udah selesai. Oke, siap. Nanti kita lanjut lagi. Seneng banget deh Nia sekarang. Tapi kalau gue boleh flashback dulu tuh Nia yang dulu gue kenal gitu, yang tapi kan gue juga nggak yang terlalu ikrip sama lo kan. Cuma maksudnya gue itu emang agak ada gloomy-nya sih. Lu kayak sekarang lebih lepas aja gitu. Iya. Belum kelihatan. Gitu. Vibrasi lu sekarang kayak lebih enteng aja. Di gue juga. Emang dulu gitu? Kalau di gue ngerasa gitu. Oh gitu. Jangan kuncinya rehab lagi. Nanti kita lanjut lagi ya guys. We'll be right back. Kiss in the morning. Kita masih di Ketok Pintu. Buka dulu lagi deh.
Ya Ya ampun. Allah, kan dia udah masuk, say. Iya, kenapa Terus ketok lagi sih? Aduh, pintu itu lagi. Lu kasih gemuk dong biar Gak bunyinya bisa. nggak Itu gitu. nggak mau diminyakin biar Udah kayak lebih suaranya nggak kayak gitu. Ini ketiup angin roboh sih. Oke, kita masih bareng sama Nia Ramadhani. Nia, waktu kita menerima kondisi yang gak enak, pasti ada rasa denial, rasa marah, rasa Iya. kesel. Waktu pertama kali lo dapat vonis dan lo harus rehab, apa yang lo rasain? Jadi kalau dari konselor aku itu kalau manusia itu ada fight or flight Oke. gitu. Jadi dia hadapin dengan marah-marah atau dia Kabur. cabut kayak dia tapi cabut ya nggak mungkin juga. Cuman aku itu adalah orangnya ternyata karena aku nggak bisa mengkomunikasikannya, aku freeze. Aku di dalam kantor polisi aku diem doang gini, nggak bisa ngomong apa-apa, nggak tahu harus gimana karena terlalu banyak bayangan jelek yang akan hadir dalam hidup aku kan. Gitu. Jadi aku nggak tahu deh pada saat datang tiba-tiba itu jalannya kayak nggak napak bumi. Ah, Terus oke. freeze diem aja gitu kayak bengong-bengong doang gitu. Itu ngadepin situasi ya kan pasti gak enak. Dan ditambah lagi mungkin yang lo pikirin gimana lo kasih tahu ke anak-anak gitu kan. Aku malah pertama lebih ke gimana ngasih tau ke mama sebelum ke anak-anak. Karena mama kan aku takut dia sakit jantung atau apa gitu. Iya. Karena dan aku malah mikirnya gue udah umur segini masih ngecewain nyokap gue, gimana cara ngomongnya gitu. Nggak tahu cara ngomong. Jadi pertama adalah di otakku cuman mama sih. Tapi akhirnya apa namanya, setelah 3 hari di kantor polisi udah mulai kayak mencoba menerima gitu, kayak oke, kayak gini nanti ke depannya nggak usah dipikirin dulu. Oke, nanti ntar pada saat ketemu anak-anak dan mertua gimana cara ngomongnya. Akhirnya satu-satu aja. Iya, one step at a time gitu Satu-satu ya. karena pada kalau Iya. kita pikirin hari itu semuanya makin berat. Ya, mungkin Yang stres ada juga dan gak ada gunanya gitu. Ya, Karena ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 menit lagi even kan gitu. Jadi satu-satu aja udah hadapin dulu. Sekarang disuruhnya apa sama kepolisian, ya udah ikutin satu-satu. Nanti saatnya ntar ketemu sama anak-anak, pas udah mau ketemu baru kita pikirin mau ngomongnya gimana. Nah, waktu ketemu mama gimana tuh? Mama itu, jadi kalau mama pertama aku hubunginnya kayaknya mama tuh udah denger atau gimana. Oke. Aku pinjam handphone Ardi karena handphone aku diambil kan. Jadi aku cuman, mah ini adek gitu. Terus dia cuman jawabnya, adek baik-baik ya, jangan lupa minta makan di situ. Mama udah ke Menteng jagain cucu-cucu. Udah, aku langsung kayak ya udah. Oke, dia udah tahu. Oh gitu. Ya, Nah oke. tapi gini, itu kan adalah masalah yang datang tiba-tiba. Ini tuh udah pasti ini paling berat ya. Tapi kita nggak. Nah ini yang kepingin kita tahu adalah menurut lo dari semua masalah yang datang dalam hidup lo. Karena kita nih sebagai netizen, gitu kan, sebagai pemirsa kan ngelihat lo berkembang, tumbuh di depan kamera dan juga di sosial media. Gitu. Terus udah gitu kita ngelihat juga tuh yang ketika lo nangis-nangis lah di mobil karena masalah waktu itu jadi pembawa acara dan sebagainya. Mana menurut lo nih dari sekian masalah yang suka datang tiba-tiba dalam hidup lo yang menurut lo paling berat? Sampai sekarang masih aku harus bilang kepergian papa sih. Oh, Karena oke. kalau yang lain-lainnya aku udah menemukan hikmah dan udah bisa ikhlas gitu. Kalau yang kepergian papa tuh kayak masih kenapa sih Tuhan kasih gue waktu cuman sebentar doang sama dia. Aku kan dari kecil sama mama. Terus udah gitu ketemu lagi sama papa tuh umur 17 tahun. Terus aku menikah umur 19-20. Jadi 2 tahun doang. Udah gitu setelah 2 tahun aku menikah, papa pergi. Kayak cepet banget lagi aja pergi lepasnya gitu. Padahal dia baru aku menemukan kesadaran. Apa-apa tuh aku kalau sama dia tuh selalu benar, selalu dimanja gitu. Dan cuman dia doang sosok yang seperti itu. Tapi sekarang sih akhirnya aku punya kakak cowok, dia berusaha untuk menggantikan papa lah gitu. Jadi Ini akhirnya punya kakak cowok emang kakak cowok itu dari dulu sebetulnya, tapi kamu nggak pernah ketemu. sama ketemu, cuman maksudnya dia nggak sedewasa kayak pengen kayak papa gitu. Tapi kalau sekarang dia mengemong aku karena dia ngelihat Hadir aku menjadi sosok yang hilang itu. Iya, jadi dia Wow. berusaha lah gitu untuk ke situ. Jadi sebenarnya sekarang ini kehidupan kamu tuh lagi tertata ya. Kamu mulai tata semuanya dan semua Iya. orang juga kayak menemukan ya kayak kakakmu juga Posisinya menemukan semuanya, iya. gitu ya. Sekarang semua pokoknya hidup aku ya benar mudah tertata, dan apalagi ngejalannya sekarang enteng banget karena, dan sebentar lagi juga aku keluarin buku lebih enteng lagi karena semua orang akan tahu
perjalanan aku. Kita pengen bahas soal buku itu tuh ya. Itu buku gimana ceritanya sampai akhirnya jadi dan segera dirilis kan? Iya, nanti 10 Desember. 10 Tentang Desember. apa itu isi bukunya? Nanti kita bahas lebih jauh. Jangan kemana-mana, Kiss listeners. Kiss in the morning. Pintu say. iya, iya. Pintu. Astaga, ini harus Kan tadi dia dikeluar minum. udah di dalam. Terus siapa yang ngetok gitu barusan? Gue juga gak ngerti. Harus Buke banget ya pakai. masuk Nia Ramadhani. Yes. Jadi ini ada satu mungkin bisa dibilang karya lo yang akan bisa kita nikmati semua, yaitu berupa buku gitu. Ini kenapa tiba-tiba lo pengen bikin buku, dan buku apakah gerangan ini? Oke, jadi seperti yang tadi aku bilang tuh, di tempat rehab itu kan kita disuruh menggali semuanya. Aku disuruh nulisin apa yang aku inget waktu masa kecil. Pokoknya semua tulisan aku nulis. Dan itu selama 10 bulan kan banyak banget waktunya buat nulis tuh. Tiap hari aku nulis. Udah sampai akhirnya ketemu lah jawabannya. Terus di situ juga aku nulis juga cara-cara gimana caranya kita belajar untuk mengekspresikan our feeling. Terus udah gitu untuk meregulasi emosi kita kalau kita lagi kesel atau marah atau apa, kita harus apa. Itu banyak lah aku tulis. Pas udah selesai dan aku sudah menemukan hikmahnya, aku merasa kayaknya hikmahnya ini kalau misalkan aku nikmatin sendiri, kayaknya kejadian ini terlalu besar. Kalau hikmahnya hanya aku nikmatin sendiri, kayaknya kejadian ini bisa juga buat orang lain gitu. Jadi dengan cerita semuanya itu, menurut aku kalau orang lain baca, mereka bisa menerapkan cara-cara yang aku dapetin di rehab untuk mereka terapkan di diri mereka. Kalau misalkan mereka ada masalah, misalkan mereka nggak bisa ngungkapin perasaan kayak aku, terus udah gitu misalkan lagi marah atau apa, meregulasi emosinya seperti apa, kayak gitu-gitu tuh aku tulis semuanya di situ. Nah ya udah, akhirnya aku memutuskan, aku merasa setelah aku selesai menjalani kemarin itu, aku akan lebih enteng ngejalanin hidupnya kalau semua orang udah tahu aku. Jadi ceritanya semuanya udah tahu gitu. Jadi memberanikan diri untuk membuka diri. Gue pengen kasih tahu aja nih semua ceritanya. Jadi ya udah ditaruh di jadi buku gitu. Tapi ini kan lo kalau dilihat karir dari dulu sampai sekarang, semua diungkap sama media gitu. Semua cerita lo, semua perjalanan lo, itu semesta tuh kayak udah ngikutin semua karir lo. Apa yang selama ini kita nggak tahu tapi ada di buku itu? Semuanya, ini semua yang nggak ada di Justru depan yang kamera. nggak ada di depan kamera. Semuanya oke. semua yang ada di depan kamera. Ada bagian-bagian yang orang tahu, yang dilihat di depan kamera, tapi behind that moment gitu, aku tulis semuanya di situ. Sampai kemarin kejadian penangkapannya, detailnya seperti apa, kayak gitu. Itu semuanya aku ceritain. Pernikahan aku yang tadinya kan kita ngomongin tuh tadi selama 12 tahun, kok masa baru sekarang lo bisa ngungkapin perasaannya, itu juga aku ceritain. Dulu tuh kayak gimana perasaan aku ngejalanin pernikahannya seperti apa, kayak gitu. Karena ini sih sebenarnya keputusan yang lumayan berat buat aku, karena aku orangnya sebenarnya paling gak suka datang ke podcast, datang apa untuk ceritain tentang aku. Tapi aku ngerasanya kayaknya kalau orang masih tetap kayak ngelihat aku masih wondering, lo kenapa sih kayak gini, lo kenapa kayak gitu, kurang enak buat aku. Jadi akhirnya udah gue putusin, gue bikin buku, tapi aku bekerja sama PD Baik karena karena tulisan aku kan tulisan aku kan bahasanya nggak jelas nggak begitu oke gitu kan. Jadi aku bekerja sama PD Baik, dia bikinin based on cerita aku, dia dirapihin lah gitu supaya layak dibaca sama orang. Terus nanti setelah orang udah buku ini udah rilis, aku ngerasanya kayak ya udah, sekarang lo udah bisa tahu perjalanan hidup gue dari kecil banget sampai sekarang. Ya udah, sekarang penilaiannya terserah. Nah, penilaiannya itu lagi ya, lo lihat sendiri, lo baca ya itu sendiri. penilaian itu tuh, itu kadang-kadang nih gue sampai merinding ya, karena gini, ketika lo sudah siap untuk membongkar lagi hal-hal yang justru orang tidak ketahui, ada ruang justru juga untuk orang berkomentar. Iya betul, karena pada saat kita membuka begitu kan berarti orang-orang akan masuk dengan komentarnya mereka yang pandangan mereka yang bermacam-macam. Macam-macam. Gitu. Nah, lo udah siap tuh di situ. Ya dari dulu sih juga aku diomongin.
Aku mah dari kecil juga udah Itu bener sih. diomongin. Lu apa juga jadi bahan berita, gue gak ngerti. Nggak ngerti Kemarin kan? Michael Lansuro kenapa jadi viral banget ya? Iya, ya Allah. Nah itu mau diceritain? Jangan. Mau. Boleh juga tuh. Kita Nanti tidak habis apa-apa, ini. Nanti habis ini. nanti. Ya, tapi ada di Nanti buku aku nggak itu? dikomentarin, ntar kau diprotes kalau kepanjangan. Enggak apa-apa. Tapi itu ada di buku nggak? Kejadian kemarin. nggak ada Ya, dong, bukan ada terlalu di buku, baru mau ya. cetak Nggak. soalnya. Oke, ini buku ini sebenarnya bentuknya novel berarti. Novel. Ada Jadinya ceritanya, ada tokohnya. ada tokohnya, semuanya namanya Heeh. diganti, tapi mungkin orang-orang bisa connecting the dots. Oh ini si ini. Oh ini si ini. gitu, seru. Oh gitu. Tapi Dari zaman aku pacaran zaman dahulu. Sama Nggak usah disebutin kan kita mau connecting the dots. Oh, iya, Gimana sih? benar. Pakai dijelasin. Pokoknya ada pacaran zaman dulu kan. Aku udah beberapa pacar ya, terserah Iya, iya. mungkin mereka mengira-ngira yang mana. Yang gitu. mana tuh yang bad influence? Ya udah. Gila apa ya? Ya itu semuanya ada, tapi Oke. semua namanya Wow. juga beda. beda. Oh, oke. Semua dikasih bedan. Nah, Ardi gimana tapi komentarnya? tokohnya tuh nggak ada tokoh fiktif yang diada-adain, nggak ada yang tokoh Oh, diada-adain, nggak ada. Semua Semua tokohnya ada. semuanya orangnya ada. Namanya aja yang Lu dibedain. juga pinter juga ya Neng. Kan Kenapa? kita Iya dong. penisirin ya Syah Iya gitu. dong, Ini jadi pengen siapa tahu. sih, gitu. Iya sih ini siapa? Ya, Nah, tapi kan tapi nggak bisa yang kayak ya nggak ada jadi deh nanti Ya, ntar malah jangan. Oke, komentar pas suami gimana? apa tentang Soal buku ini. Ya dia juga nanyanya kamu bener siap gitu. Oke. Tapi kalau memang itu yang kamu butuhkan supaya kamu lebih tenang ya nggak apa-apa, go ahead gitu. Malah justru ada cerita-cerita waktu dulu pacaran sama Ardi juga nggak langsung mulus kan, banyak dia juga banyak ada naik turunnya lah gitu. Dan di situ juga gimana ya cara ngomongnya, pokoknya dia nggak selalu bagus gitu. Iya, Gitu. iya, Nah iya, itu iya. ada juga di situ. Oke, Iya, iya, karena namanya banyak Mas. banget orang yang begitu lo mutusin untuk nikah. Ini komentarnya adalah, yakin. Pertama masih muda. Kedua lo Ardi kayaknya banyak yang tahu Ardi ya. Apa tuh? Jelas dong, aku nggak ngerti. Jangan gitu dong. Kok jadi mojokin begini? Jangan dong. Ya, ya maksudnya juga. banyak yang berpikir ini ya mungkin pernikahan gua nggak tahu ya apa ini coba sebentar atau iseng atau karena Oke. kecintaan. Tapi Aku nggak tahu 12 iseng tahun. atau enggak ya, karena aku menikah itu 1 April. April Sih. Serius? Bener kan? Gak, itu ide hitung-hitungan Jawanya. Cuman kedapatnya 1 April. Gue juga lagi bingung pada saat setelah nikah. Ini gue nikah apa enggak? Oke, nanti habis ini kita ngobrol lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana Kiss listeners. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the morning. Yes, lanjut lagi ngobrol sama Nia Ramadhani. Yuk Ntar dulu silakan. dong, bunyi pintunya Oh dulu. iya, Astaga, pintu. Oh iya lumayan tuh kan. ya, Nih bener-bener. kangenin kan pintunya. Harus Ya, banget. Harus ya. Tuh ketok lagi. Tuh. Iya, masuk. Aduh. Ngek. Padahal orangnya di dalam ya. Lu kenapa harus ketok pintu sih? Nggak perlu ketok pintu, udah di dalam juga. Kan ini kan Kiss in the Morning ketok pintu. Oh, iya. Iya kan zaman kan katanya pandemi ya walaupun lagi naik lagi, tapi kan ini udah mulai ada kunjungan-kunjungan. Iya. Makanya nih ini Makanya juga boleh datang sini. beneran Udah datang mulai ke buka sini. pintu lagi. Sekaligus bisa mengklarifikasi itu sebenarnya gimmick apa enggak sih si Michael Learns to Rock itu. Untungnya apa lagi buat gue? Jangan-jangan lo bikin gimmick untuk promote buku ini. Ya, Bener itu nggak? gimmicknya jelek dong kalau itu Iya, dibikin makanya. gimana sih? Enggak Aku kan? juga tuh kaget karena kan aku kan jadi aku tuh diundang. Oke. Iya. Diundang sama promotornya gitu. Iya. Terus gitu aku udah nanya mana tiketnya, nggak usah kalau misalkan undangan nggak pakai tiket. Jadi gimana nanti dijemput di depan? Oke. Ya udah oke lah gitu. Terus jam 7:30 gue gimana ya, nggak pede juga karena Ardi kan kayak malu lah yang kalau nggak ada tiket terus sampai di situ nggak ada yang jemput gimana gitu. Pokoknya udah akhirnya Michael Learns to Rock udah mulai, akhirnya kita memberanikan diri untuk datang aja. Tapi emang bener udah ada orang standby lah di situ. Akhirnya aku udah dianterin langsung ke tempat duduk di paling depan tuh. Udah duduk selesai, tiba-tiba besokannya dikirimin sama orang-orang, ini apaan sih gitu. Pas aku lihat kaget banget karena katanya Kenapa? tempat duduknya aku adalah tempat duduknya orang itu Jadi yang ada dia orang yang sudah mau duduk. bayar, tapi aku dudukin. Terus Kenapa aku dia? kan bingung dong karena ya aku nggak tahu ini salah siapa, yang jelas bukan salah gue nggak tahu. Akhirnya aku nanya sama promotor, ini kenapa bisa kayak gini? Ini bener gitu. Terus udah gitu, enggak kak, ini nggak bener. Dikasih tahu lah lagi foto-fotonya yang di kakak tuh tempat duduk paling depan itu nggak ada nomornya. Nomornya yang difoto di Instastory orang itu adalah di row kedua. Gitu. Jadi ya udah deh mengklarifikasi lah itu di Capek ya, Instastory. Nek. Iya, aku tuh paling nggak suka karena aku bukan orang yang kayak kalau misalnya diomongin ya udah bodo amat, tapi
ini kemarin kayak banyak banget yang ngomong gitu, Ardi juga kayak nggak suka gitu. Karena Ardi nggak suka, jadi kayak akhirnya aku menanggapi serius. Kalau misalkan Ardi oke-oke aja, pasti gue nggak tanggepin tuh. Terus orangnya Udah ngepulangin gimana tuh? lalu Bodo aja amat, gitu. Responnya dia gimana orangnya yang salah? Akhirnya orang itu sudah memberikan permintaan maaf. Oh gitu. Iya, ngomong ke promoternya, aku udah di screenshotin. Tapi aku juga tidak mau melanjutkan lagi untuk Ya naik-naikin udah lah lagi ya. ya gitu. Pokoknya dia bilang ya maaf, ini nggak ada. Dia bilangnya sih nggak ada niat untuk menjelekkan Mbak Nia dan Mas Ardi. Gitu. Oke. Nah, Tapi ya kalau- menurut aku mungkin itu pelajaran juga buat dia, buat orang-orang juga, misalkan tempat duduknya diambil orang, lo harus fight untuk hak lo lah gitu. Tegur aja gitu. Maksudnya kalau emang bener, maksudnya Iya, lo ngomong tinggal aja. ngomong aja. Ini Kayak tempat time duduk lo gue kasih gitu. tahu. Iya, iya Gitu. sih. Nah tuh untuk promotornya mungkin ya lebih rapi kali. Aku nggak tahu deh. Pokoknya aku mah cuma tinggal duduk, Iya, iya. nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Iya, Iya, Tapi emang lu suka kita megang ada turut? loh di situ. Masa sih? Iya. Anda Aku kan dengerin promonya juga ada di sini. DJ kan? betul. Oke, kebicaraan soal masalah hidup seperti yang lo bilang, kayak masalah tuh terus gitu. Bahkan Ada komentar netizen juga kadang-kadang juga mungkin kalau gue ngelihatnya aja, kalau jadi lo gue jadi kena mental duluan sih. Apalagi waktu yang bawain acara Dan TikTok ya. yang TikTok Awards itu. Setelah itu lo juga ada video yang tersebar nangis. Orangnya ya. Ya kan? Waktu itu apa yang bikin lo nangis? Iya, karena emang kenapa nangis, karena pada saat di acara itu nggak ada pilihan aja. Oh, oke. Gue nggak bisa baca jauh Prompternya itu. prompternya, tapi gue juga nggak bisa quit dari acara itu. Harus jadi perasaannya dari segmen 1 tuh kayak oke, udah nih gue tinggal Gila sih. malu-maluin diri gue aja nih gitu. gitu. Nah itu tuh rasanya nggak enak gitu. Karena nggak ada pilihan, harus Iya. mau nggak mau udah aja terusin gitu. Aku udah nego untuk aku kan pernah host sama Jedar juga acara TV Iya, lah. ada Nah, kan? tapi itu kan nggak pakai baca. Betul. Jadi dikasih tahu intinya apa, ya udah terserah, kata-katanya bener-bener terserah dari kita. Iya. Nah itu aku bisa. Dan itu nggak di studio kan? Nggak di studio. Nah kalau misalkan pakai prompter yang harus bener-bener Baca kata per kata. per kata, Iya, aku Lu disleksia kali. Kalau Aku- baca kata per kata keder gitu. enak. Aku Bikin buku, Bu. Gimana ceritanya? Aku kejauhan, maksudnya Oh, iya, itu blur. Blur ya. Blur Oh. kelihatan. Iya, harusnya ya nggak tahu deh pada saat itu, tapi baru tahunya pada saat itu. Jadi Oh, harusnya oke. sebelumnya, kalau tahu sebelum-sebelumnya harus kan bisa pakai soft lens atau Apa, apa Iya, gitu. bener. Nah itu memang kurang brief lah salahnya. Oke. Iya, iya. Pelajaran dari situ adalah harusnya kalau misalkan ada acara atau apa, minta briefnya yang Lo jelas. siapin Jadi juga sudah ya siap sebelumnya. gitu. Oke. Tapi gila ya, maksudnya gue ngedenger lo nih sekarang nih, lu kayaknya selalu udah bisa ngambil pelajarannya adalah Karena belajar- selalu ada Mbak. gitu ya. Iya, Iya, betul. masalah yang aku kayak kemarin itu kan orang ngeliatnya kayaknya apa yang lo mau pelajarin dari situ. Nah, tapi malahan aku Justru sampai ngobrol banyak sama Ardi, kalau misalkan setelah kita menemukan hikmahnya, kalau misalkan ada pilihan lo mau ada masalah ini atau enggak, gimana? Lebih baik ada. Untuk Gitu. pernikahan kita berdua, bukan untuk nama baik keluarga atau yang lain-lain ya. Oke. Untuk pernikahan kita berdua lebih baik ada. Karena kita benar-benar belajar satu sama lainnya, gila. Aku kayak malah seneng banget gitu. Jadi makin dekat karena Dan komunikasi banyak jadi lebih hal-hal baik. baik yang aku mungkin sudah ada dari dulu, tapi aku baru menyadarinya, kayak keluarganya Ardi sayang banget sama aku. Ih gemas Iya. Ja. Aduh. Aku tuh, tapi mungkin mereka udah sayang sama aku dari dulu, tapi maksudnya pas kemarin kejadian, aku sampai kayak gue lagi nunggu dimarahin nih. Tapi kok dia ngomongnya kayak gini? Nah, itu ada juga di buku, aku gak mau ceritain. Oh iya, itu ya bener loh. Iya. Oh gitu. Aku kan pasti kan di Gimana bayangan di komentar otak gue adalah nih kata-kata dia pasti, Hujatan akan iya, begini. malu-maluin Iya. keluarga lo aku pikir akan digituin gitu. Apa namanya, kelakuan kamu mencoreng nama keluarga atau apa. Ternyata aku udah siap untuk itu, udah duduk rame-rame, ternyata kata-kata pertama yang keluar dari mulut dia sama sekali jauh dari perkiraan. Gila. Terus aku langsung nangis kayak, ya ampun Tuhan, gue disayang banget ya gitu. Termasuk papa mertua. Iya, itu papa sama mama mertua. Gila, aku bilang jadi banyak banget udah gitu. Terus reaksi anak aku yang pertama, tapi anak aku yang kedua sama ketiga aku belum ceritain karena belum begitu ngerti, takutnya nangkepnya salah gitu. Ngomongnya Anak- gimana tuh ke anak Anak pertama? aku ada juga di buku ya. Tapi anak yang pertama benar-benar dewasa. Terus dia cuman meluk aku, oke. Jadi ini kok adalah gemes ya? ini mama lagi mama lagi ngejalanin konsekuensi mama lah gitu. Tapi aku panjang dan dia menanggapinya sangat dewasa. Malah dia membela aku, dia tiba-tiba datang ke
mertua aku ngomongin aku, membela aku. Aduh, aku kayak berarti maksudnya alhamdulillahnya berarti selama dia besar aku ngajarin dia dengan benar lah gitu. Karena dia mendengar aku ada masalah seperti ini, dia bisa sangat dewasa gitu. PR aku tinggal 2 anak lagi. Tapi ya aku makanya dengan adanya buku ini nanti pas mereka udah gede ya udah kamu bisa baca semuanya aja di situ. Ini ada satu cerita sejarah yang bisa dilihat ya. Dan jadi banyak pelajaran yang diambil di situ tentang nyokapnya. Ya Allah, gila keren. Kasih maksudnya lo begitu muda tapi begitu banyak pengalaman hidup, begitu banyak pelajaran lo ambil dari semua pengalaman hidup mendewasakan ya ini ya. Gue sih ngelihat sosok lo Nia Ramadhani yang ya kenal cuman ya walaupun gitu-gitu aja kan nih, tapi kan beda banget. Wah sumpah vibe-nya lebih enak. Swear. Oh gitu. Dia lebih enak aja nih. Lebih enak. Aduh enteng sih aku sih kayak bener-bener ya udah seadanya ya gue gini, orang-orang udah tahu semua kesalahan gue. Ya belum semua sih, masih banyak yang lain kesalahan aku yang aku taruh di buku juga, sampai akhirnya aku kasih tahu aja sih semua. Ya udah enteng aja gitu. Dan ada banyak yang bilang katanya kalau kita dapat masalah justru baru ketahuan tuh mana yang teman, mana yang bukan, mana yang stay, mana yang cabut. Waktu lo ngadepin masalah itu terasa nggak itu? Nanti abis ini kita bahas. Oke. Baru tarik nafas. Nah ini berasa banget tua. Iya. Bagus nggak latah ya? Mayang gitu. We'll be right back. Kiss in the morning. Aduh, ini gede. Ini siapa sih? Ini pintu apaan sih? Gini amat. Gue nggak. Ini pakai gembok apa ya? Gue ngerti pakai rantai kapal gue rasa. Oh gue rasa. Coba dibuka dulu. Ya. Gue kata seret. Pintu. Masih diketok pintu bareng Nia Ramadhani. Sekali lagi kita mau ucapin selamat untuk bukunya yang akan segera dirilis tanggal berapa Desember? 10 Desember. Pre-ordernya 28 November tapi berapa sih harganya, Nek? Di bawah 100.000. Serius lu? Lo bisa dapetin, lo bisa banyak lihat dan baca cerita yang pastinya dari pengalaman ini bisa ngasih inspirasi. Iya, dan ini juga bukan biografi tentang aku. Jadi yang nggak suka sama aku juga nggak ada masalah beli buku ini karena ada karena ada banyak cara-cara untuk ini yang aku dapetin di rehab kali aja. Kali aja masa lalu nggak bisa mengungkapkan juga perasaan sama kayak gue gitu. Nah itu ada cara-caranya di situ. Ya lo nggak usah bayangin muka gue kalau nggak suka. Cuman baca aja. Caranya gimana sih? Salah satu aja. Salah satu cara untuk bisa ngungkapin apa yang lo rasain. Jangan dong, nanti aja bisa baca aja. Lo lihat di buku ya. Oke. Siap. Kenapa kamu juga nggak bisa, Mas? Banyak. Apa yang kamu nggak bisa ungkapkan? Dia lama-lama jadi psikolog ya. Asli. Ya iyalah gue 10 bulan dalam situ. Nah, makanya begitu 10 bulan ketahuan nggak mana yang teman, mana yang bukan, mana yang stay, mana yang cabut cantik gitu. Malah yang aku rasakan adalah yang gue pikir bukan temen ternyata temen. Ternyata sebegitu suportifnya sampai ada yang datang jenguk ke sana gitu-gitu. Tapi memang yang aku sadarin adalah support system aku ternyata aku juga baru sadar ternyata kuat sekali gitu. Tapi nggak ada yang cabut malahan. Justru stay, ngasih support terus. Dan setelah selesai masalahnya yang aku takutkan, oke gue ketemu teman-teman gue gimana lagi ya, ketemu sama society bagaimana ya. Tapi pada saat hari pertama keluar gitu, tanggapannya semuanya nggak ada yang kayak nggak ngenakin gitu, malahan semuanya kayak welcoming back gitu. Jadi enak sih, alhamdulillah Tuhan sudah menyiapkan itu juga. Nah waktu lo lagi seru-serunya itu kan nggak sendiri, bareng sama teman-teman. Begitu lo yang kena, gimana nih? Yang waktu masuk rehab. Iya kan, maksudnya gue nggak tahu ketemu lagi nggak sama teman-teman zaman lo seru-seruan dulu. Iya. Tapi kan aku melakukan kesalahan itu berdua sama Ardi, bukan sama teman-teman. Jadi nggak ngaruh. Kalau misalkan yang susah adalah kalau misalkan kita balik lagi ke teman-teman sepergaulan, mungkin itu akan lebih susah. Iya. Kalau aku sih karena aku berdua jadi dan kita jalanin berdua juga ya udah. Nah terus kan gini, nggak ada manusia yang sebenarnya kepingin hidupnya banyak masalah, lelah ya bun gitu. Ya kan pinginnya sih damai-damai aja. Ya oke ada masalah 1-2 walaupun itu nggak bisa dihindarkan. Cuman lu tuh gimana sih sekarang ini ya, dengan lo seorang yang sangat dikenal di sosial media, dengan ada buku tadi, kembali lo akan mempersilahkan orang untuk mengenal lo gitu. Nggak mungkin nih akan ada
nggak ada lagi masalah. Kira-kira lu akan menanggapi masalah-masalah berikutnya yang hadir nih, lu udah ada gambaran nggak? Lu akan bagaimana sosok Nia yang seperti Kayaknya apa? sih akan lebih enteng dari masalah yang kemarin ya. Karena kan ini maksudnya tinggal menanggapi, menanggapi komentar-komentar orang gitu. Tapi menurut aku dalam hidup itu kita kan akan terus belajar sampai nanti tua. Dan pelajaran yang paling besar bisa didapat adalah pada saat kita jatuh, pada saat hati kita lagi robek, pasti akan ada sesuatu pelajaran yang malah bisa masuk gitu. Kalau misalkan hati kita lagi ketutup banget kan, nggak ada yang bisa masuk gitu. Jadi justru pada saat nanti ntar ada masalah lagi, cobaan lagi, ya itu artinya waktunya aku untuk belajar lebih lagi gitu. Oke, dan kita kan sekarang nih ya we living in the judgmental world gitu. Semua orang kayaknya jago banget ngejudge, ngehakimin. Nah, pasti lo seorang Nia Ramadhani udah mau bodoh deh. Terserah lo mau ngejudge gue apa. Tapi dari sekian banyak judgement, penilaian, penghakiman, bahkan yang haters gitu ya, pernah ada nggak satu yang mungkin lo tanggepin dan mancing perhatian lo? Soal apa waktu kalau itu? Kalau nanggepin sama sekali belum pernah. Tapi bukan berarti aku nggak pernah bacain komen dan nggak mau tahu. Aku juga mau tahu orang-orang pendapatnya seperti apa tentang aku gitu. Dan banyak dan banyak juga yang kayak misalkan kata-katanya kayak menggunakan strong words gitu. Tapi aku juga balikin lagi ke diri aku, apa bener ya yang dia omongin gitu. Jadi aku pelajarin lagi. Tapi kalau nggak bener, oh ya udah gitu. Jadi maksudnya ya semua kita bisa belajar dari mana aja kan, dari kata-kata, dari komentar-komentar orang juga bisa. Bisa untuk. Yang penting adalah goal aku mau memperbaiki diri aku terus, bukan mau menyenangkan orang-orang gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang udah ngomong aneh-aneh, ya aku lihat aja. Kalau misalkan kira-kira, oh iya ya dia tapi kayaknya bener juga nih. Mungkin aku bisa perbaikin sisi aku yang itu kayak gitu. Jadi keinginan untuk memperbaiki diri itu yang menguatkan. Iya, menurut aku sih. Duh, kembali lagi nih harapannya adalah lo nggak ada masalah yang terlalu berat lagi. Ya, amin. Yang kecil-kecil aja, harga cabai kenapa mahal banget gitu kan. Lo mau pesen es jeruk lagi pengen-pengennya nggak ada gitu. Apalagi aja masalahnya. Iya, aku tuh masalahnya tapi receh-receh tapi asal ada komentar terus buka gitu. salak ya. Iya gak sih? Itu juga heboh loh. Apaan dalam hati gue? Kenapa sih ini orang-orang? Emang kenapa? Emang lo gak boleh orang ya gitu. Emang karena ya satu lo terlalu terkenal. Itu gitu, tapi ada aja. Aku malahan pernah ngelihat ada istrinya seseorang artis yang dia masak telurnya lebih jelek dari aku. Gak diomongin, biasa aja. Iya kan? Aku bisa masak telur, tapi waktu itu adalah minyaknya kebanyakan jadinya ceplet gitu. Itu doang. Tapi diomonginnya kayak panjang. Ih nggak bisa masak telur gitu. Aduh. Ada aja jadinya kayak akhirnya sekarang udah lama-lama tuman ya kalau bahasa Jawa. Iya tuman ya udah biasa. Ya udah deh gitu. Tapi lo pernah merasa capek nggak sih selalu dituntut sempurna gitu? Iya sih. Nah kalau lagi capek itu apa yang lo lakuin? Lu ngapain tuh healing lo? Pernah merasa capek dituntut sempurna pernah. Tapi kalau misalkan itu dituntut sempurnanya sama orang-orang yang dekat gitu. Kalau sama orang luar aku nggak terlalu ini. Karena kalau yang orang-orang dekat kan artinya mereka tahu aku, tapi mereka menuntut aku begitu, jadi lebih ada beban gitu. Kalau sama orang luar enggak, karena aku ngerasanya mereka hanya ngelihat sesuatu seseorang yang aku pengen mereka lihat, karena apa yang aku taruh di sosial media kan adalah apa yang aku pengen mereka lihat gitu. Bukan diri aku seutuhnya gitu. Iya. Keren. Nia Ramadhani sekarang berbeda ya, Syai. Maksudnya iya, kalau menurut gue swear pertahankan. Ya karena ya tua itu pasti kan dewasa itu pilihan ya. Buat gue tuh lo sekarang mau lebih mature. Dan ketika mature tuh pastinya lebih enak juga kan. Kita nggak ada apa ya, nggak ada sesuatu yang terlalu besar. Karena gitu. udah punya wisdom banyak banget untuk bisa menghadapi berbagai masalah. Next chapternya apa nih buat seorang Nia Ramadhani? Yang paling susah itu kan adalah gila. Lo bokap kan politik, mertua juga politik. Kepikiran aku mah ke situ. Really? Enggak ya? Enggak dong. Kayaknya nggak ada kemampuan juga di situ. Jadi menjalankan aja dulu yang sekarang. Udah gitu terus sekarang juga mulai ada bisnis bareng sama suami juga. Terus yang aku sendiri juga ada. Tapi sekarang mungkin fokus di buku. Terus udah gitu yang goal yang lebih besar adalah mempertahankan apa yang aku punya sekarang sih, kayak hubungan pernikahan aku sama Ardi bisa terus enak seperti ini. Walaupun nanti ntar pasti akan ada masanya kita lelah atau kita
bosan atau apa, tapi aku udah selalu bilang sama Ardi, kita harus ingat gimana kuatnya kita berdua menghadapi semuanya. Oke. Jadi mudah-mudahan rasa lelah itu ya nanti ntar akan hilang sendiri. Amin. Hubungan Ya. anak-anak gimana tuh? Hubungan sama anak-anak juga enak karena Jadi aku makin juga di oke. sana juga belajar gimana caranya ketemu walaupun misalkan sebentar tapi berkualitas Ya, gitu. Yes, quality time ya adalah salah satu bahasa cinta. Betul. Aduh, thank you so much for Terima being kasih. here ya. Thank you, Tolong Nia. diantar ke depan, Bayu. Buka Saya lagi antar ke depan. pintunya, boleh. Aduh, ya Allah, Ya, pintunya. Lu nanti mau lewat aku jendela pamit. aja gak sih? Jendela gak perlu dibuka nih. Boleh nggak Udah lo kebuka buka lanjutnya gak apa-apa deh. Gue repot kayaknya sekali buka lagi roboh nih pintu. Lewat jendela. Besok-besok oke, aku kirimin minyak buat itu Iya. Ya udah. ya dong, Sekali lagi sekalian. sukses buat bukunya. Iya, amin. Congratulations. Terima kasih. Nanti aku Selamat. kirimin ya. Yes, Pasti, please, pasti kita please. tunggu. Thank you, sukses untuk ke depan semua rencana baiknya. Salam juga untuk Pak suami Iya. dan juga anak-anak. Dan sekali kita pamit ya, Vi. Yes, Amin. jangan kapok untuk main lagi ke sini ke Kiss in the Enggak dong. Morning. Iya. Terus dengarkan. Iya, pokoknya kalau sekarang lo udah datang ketok pintu kita, sekarang saatnya mungkin kita bikin rencana kapan ketok pintu rumahnya dia. Ya. Tapi pintu aku sekarang enggak bunyi-bunyi kok. Aduh, lo gimana sih? Kita mau ngetes bikin telurnya gimana? Aduh, capek deh. Ya udah kita pamit ya. Sampai ketemu besok, Kiss listener. Bayu Oktara, Ivi Batuta, sama tim ada Marsha, ada Dwiki. Have a good day. Bye. Bye. Bye.